Salam jumpa sahabat Resi yang dicintai Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Suster Andrewina FCH dari Palembang, dalam edisi Resi Renungan Singkat pada hari ini Sabtu 29 Oktober 2016, Pekan Biasa yang ke-30. Sebelum memulai permenungan, saya akan membacakan sabda Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus selalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang baik, setelah saya membaca Injil hari ini, saya teringat nasihat yang pernah saya terima sewaktu dulu. Dulu kita mendengar kedua orang tua kita itu menasihati kita, kalau bertamu ke rumah orang, jangan duduk sebelum tuan rumah mempersilakan kita untuk duduk. Ini nasihat yang singkat, yang sederhana, tapi inilah nasihat yang sangat luar biasa, mengajari kita arti sebuah kesopanan dan kerendahan hati. Sahabatku, Injil hari ini di mana Yesus mengatakan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Hari ini Tuhan Yesus mengajari kita tentang kesopanan dan nilai kerendahan hati. Pribadi yang rendah hati biasanya justru memandang bahwa orang lain sebagai ciptaan Tuhan memiliki keunikan dan keistimewaan, sehingga dia senantiasa membuat orang lain merasa penting. Karena sesungguhnya setiap pribadi adalah istimewa, setiap pribadi adalah spesial, unik, dan berhak untuk dihargai. Salah satu ciri kerendahan hati adalah mau mendengar pendapat orang lain, saran, dan menerima kritik dari orang lain. Sering dikatakan bahwa Tuhan memberi kita 2 buah telinga dan 1 mulut, yang dimaksudkan agar kita itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kadang-kadang hanya dengan mendengarkan saja kita dapat menguatkan orang lain yang sedang dilanda kesedihan atau kesulitan. Dengan hanya mendengar, kita dapat memecahkan sebagian besar masalah yang kita hadapi. Mendengar juga berarti mau membuka diri dan menerima.
suatu sifat yang menggambarkan kerelaan untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain maupun diri kita sendiri. Sahabatku, sikap rendah hati sesungguhnya berkaitan erat dengan bagaimana menghindari sikap sombong. Perasaan paling hebat, paling benar, paling bisa, ataupun paling mulia itu tidak ada dalam diri orang yang rendah hati. Meskipun kita memang mungkin mampu dalam suatu bidang, bukan berarti kita boleh merasa lebih pandai atau lebih mulia dari yang lain. Siapa yang merasa paling bisa di antara yang lain, sesungguhnya saat itulah ia menjadi pribadi yang paling tidak bisa apa-apa. Mungkin ada kisah lain yang menjadi pengalaman baik untuk kita. Suatu ketika kita menjumpai seorang teman yang terlihat biasa, bahkan sangat bersahaja. Ketika berbicara pun tidak pernah berlebihan, apalagi menonjolkan kelebihan yang dimilikinya. Namun, ternyata kemampuannya sungguh luar biasa. Sahabatku yang terberkati, seperti halnya kisah inspiratif yang mengisahkan seekor kura-kura yang duduk di atas pagar. Kalau kita melihat kura-kura duduk di atas pagar, pastilah kura-kura itu pernah dibantu dan diangkat sampai di atas pagar. Seperti halnya pengetahuan dan kelebihan yang kita miliki, itu semua adalah jasa banyak orang yang dengan cintanya membantu dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, syukur bagimu Bapa atas berkat yang boleh aku terima sampai hari ini. Dan aku bersyukur atas sabdamu hari ini yang mengajariku arti sebuah kerendahan hati. Bantu aku Bapa untuk selalu sadar bahwa segala sesuatu yang aku miliki itu semua karena berkat-Mu. Amin.